Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Stevi Kenny Lohena Pesi selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Rekayasa Pemboran 1. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas project base yang berjudul Hidrolika Lumpur Pemboran dengan metode BHHP. Kelompok kami beranggotakan Rahmat Alfarazi Irfa dengan NIM ujung 33, saya sendiri sebagai moderator, Brigita Sabelia dengan NIM ujung 70, lalu Wisnu Zaki Sabit A dengan NIM ujung 90. Berdasarkan teori yang digunakan, diketahui bahwa fokus dari permasalahan ini tidak selalu terletak pada unit penggeraknya, dikarenakan semua jenis tidak bergantung terhadap unit pompa yang akan digunakannya, seperti mesin uap, listrik atau mesin uap, listrik, motor, atau diesel. Sistem hidrolika lumpur pemboran memiliki peranan yang sangat penting selama pengoperasian pemboran. Dikarenakan sistem ini dapat menjadi perencanaan serta kontrol yang baik dalam mempercepat operasi pemboran serta menghemat pembiayaan selama operasi berjalan. Kehilangan tekanan terjadi dalam sirkulasi pemboran mencakup kehilangan tekanan di permukaan drill pipe, drill collar, pahat, annulus drill, dan annulus drill pipe. Adapun metode Bingham plastik sering digunakan untuk menggambarkan suatu sifat reologi lumpur pengeboran, terutama pada aliran turbulen serta laminer di pipa alir atau anulus. Berikut soal yang diberikan untuk tugas project base kali ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Alfarazi. Baik, pada yang pertama kita mencari kecepatan kritis dan rata-rata pada pipa alir. Yang pertama ini pada komponen motor plus stabilizer, yang dimana rumus kecepatan kritis sendiri itu sama dengan 5,82 dikali 10 pangkat 4 dikali dengan konstanta K dibagi dengan nilai densitas, lalu dipangkatkan dengan 1/2 dikurang konstanta N, yang kemudian dikali dengan 1,6 per nilai inside diameter komponennya ini, terus dikali dengan 3 dikali nilai konstanta N ditambah 1/4 dikali konstanta N dikurang dipangkatkan dengan N per 2 dikurang nilai konstanta N. Maka didapatkan nilai kecepatan kritis pada komponen motor plus stabilizer ini 374,628 feet per menit. Selanjutnya nilai kecepatan rata-rata. Rumusnya itu sendiri 24,5 dikali dengan nilai flow rate per nilai inside diameter komponen dipangkatkan 2. Maka hasil yang kami dapat sekitar 354,464. Lalu jika untuk menghitung tekanannya, karena ini nilai kecepatan rata-rata lebih kecil daripada nilai kecepatan kritis, maka alirannya itu laminer. Yang dimana jika laminer kita menggunakan rumus tekanannya 8,91 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan nilai densitas dipangkatkan dengan 0,8 dikali dengan nilai Q atau flow rate yang dipangkatkan 1,8, kemudian dikali dengan nilai plastik viskositas yang dipangkatkan 0,2, lalu dikalikan panjang dari komponennya per nilai inside diameter dipangkatkan 4,8. Kami mendapatkan nilai sekitar 0,322 PSI. Nah, pada slide selanjutnya ini pada komponen float soup. Di sini nilai kecepatan kritisnya dihasilkan sebesar 440,891 feet per menit. Rumus yang digunakan sama juga seperti rumus sebelumnya. Dan pada kecepatan rata-rata dihasilkan nilai sebesar 865,463 feet per menit. Rumus yang digunakan juga sama seperti sebelumnya. Tetapi kasus di sini nilai kecepatan rata-rata itu lebih besar daripada nilai kecepatan kritis, yang dimana berarti itu adalah aliran turbulen. Maka pada aliran turbulen kita menggunakan rumus 8,91 dikali 10 pangkat min 5 dikali P nilai densitas, kemudian dikali nilai Q, kemudian dikali nilai plastik viskositas, kemudian dikali nilai L per nilai inside diameter. Didapat hasilnya sama dengan 0,512 PSI. Slide selanjutnya ini kita mencari kecepatan kritis dan kecepatan rata-rata pada anulus, komponen motor plus stabilizer. Rumusnya kecepatan kritis sendiri itu 3,878 dikali 10 pangkat 4 dikalikan konstanta K per nilai densitas, kemudian nanti hasilnya dipangkatkan dengan 1/2 dikurang nilai konstanta N, kemudian dikali oleh nilai 2,4 per diameter lubang dikurang dengan nilai outside diameter dikali 2 dikali N, nilai N ditambah 1/3 dikali N, yang kemudian nanti hasilnya dipangkatkan dengan nilai N per 2 dikurang N. Hasil yang kami dapatkan sekitar 474,665 feet per menit. Untuk rumus kecepatan rata-rata pada anulus
yaitu 24,5 dikali flow rate atau Q per diameter lubang dipangkatkan 2 dikurangin outside diameter komponennya dipangkatkan 2 juga, yang menghasilkan nilai 268,984 feet per menit. Karena di sini nilainya kecepatan rata-rata itu lebih kecil daripada nilai kecepatan kritis, maka alirannya itu adalah laminar. Pada slide selanjutnya mencari tekanan total pada pipa alir. Tekanan total di pipa sama dengan 280,398 psi. Itu tekanan total di pipa didapatkan dari hasil tekanan seluruh komponen. Kemudian tekanan total pada anulus didapatkan sekitar 44,9329 psi. Itu juga nilainya didapatkan dari hasil penjumlahan nilai tekanan pada tiap komponen yang dihasilkan. Kemudian nilai kehilangan tekanan total antara pipa dan anulus itu adalah nilai dari penambahan tekanan total di pipa dan tekanan total pada anulus, didapat hasil sebesar 325,2428 psi. Kemudian menghitung kehilangan tekanan di permukaan dapat dicari dengan rumus dengan P sama dengan nilai E dikali densitas pangkatkan 0,8 dikali Q dipangkatkan 1,8 dikali plastik viskositas 0 dipangkatkan 0,2, maka hasil yang kami dapatkan sebesar 14,759. Menghitung kehilangan tekanan di bit. Menghitung kehilangan tekanan di bit dapat dicari dengan pressure standpipe dikurang dengan kehilangan tekanan pada pipa dan anulus, lalu dikurang dengan kehilangan tekanan pada permukaan. Maka didapatkan hasilnya sebesar 1203,967 psi. Kemudian menghitung persentase bit hidrolika dengan rumus kehilangan tekanan pada bit per tekanan pada standpipe dikali 100, maka didapatkan nilai sebesar 77,979%. Optimasi hidrolika lumpur pemboran dengan metode BHHP. Selanjutnya kita mencari ukuran nozzle, yang dimana ukuran nozzle sendiri kita harus menghitung kecepatan nozzle-nya yang dengan rumus 33,6 di 33,6 akar tekanan pada bit per nilai densitas. Maka hasil yang kami dapatkan sekitar 352,254. Luas area nozzle-nya juga dapat dicari dengan rumus 0,32 dikali dengan nilai Q per kecepatan dari nozzle, yang dimana kami mendapatkan hasil 0,266723. Kemudian diameter nozzle-nya menggunakan rumus 32 dikali akar dari 4 dikali area nozzle per 3 dikali pi. Di sini kami mendapatkan hasil sekitar 10,7692. Hitung kehilangan tekanan di bit dan sistem sirkulasi dapat dicari dengan rumus 9,22 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan nilai flow rate yang dipangkatkan 2, terus dilakukan perkalian dengan nilai densitas. Didapat pada hasilnya itu sekitar 1223,8696. Kemudian tekanan pada sistem sirkulasi dapat dicari dengan pressure standpipe dikurang dengan nilai pressure kehilangan tekanan di bit, yang hasilnya didapat sekitar 320,1303. Menghitung kehilangan tekanan di bit dan sistem sirkulasi, nilai N dapat dicari dengan menggunakan rumus delta log nilai pressure sirkulasi per nilai delta log flow rate. Kami mendapatkan hasil sebesar 1,015. Kemudian nilai K dapat dicari dengan rumus pressure sirkulasi per flow rate dipangkatkan dengan nilai M, yang hasilnya sama dengan 1. Ya. Dan menghitung tekanan pada rumus dari tekanan bit per BHP dari estimasi per nilai M1 dikali dalam tekanan XTD, yang didapat nilainya itu sekitar 777,971,3144. Selanjutnya ada menghitung area dan nozzle baru, yaitu nozzle baru sama dengan 0,0096 kali Q per rho per pressure B, dan dapatkan nilai untuk nozzle baru itu 0,266665981. Dan untuk tadi area kita menghitung nilai nozzle-nya 32 kali 4 AN per 3 pi, itu didapatkan nilai 10,7680841. Selanjutnya ada menghitung tekanan dan sirkulasi lagi.
pressure nilai B sama nilai 66,645. Kemudian untuk menghitung periode itu dengan rumus tekanan sirkulasi per nilai K itu dapatkan nilai juga 766,88. Nasi bit rumus pressure bit per pressure STD itu didapatkan nilai 50,286. Kesimpulan dari perhitungan yang sudah dilakukan yaitu pemboran konsumen penting dan suatu operasi pemboran. Pada saat pemboran yang mengalami pemboran menimbulkan masalah yang mendapat menghambat aktivitas pemboran dan efisiensi dan keselamatan. Jadi pemboran sangat tergantung pada baiknya untuk pemboran. Tujuan terpenting penggunaan pemboran yaitu agar di dalam proses pemboran tidak menemui kesulitan yang antara kegiatan pemboran itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.